Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para orang tua yang kami banggakan dimanapun berada, semoga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Bapak Ibu dalam kesehatan yang baik, memberi ketenangan dalam hati, melapangkan rezeki dan memudahkan segala urusan. Semoga yang sedang kurang sehat diberi kesembuhan, yang sedang gelisah diberi keteguhan, dan yang sedang menunggu kepastian diberi jalan terbaik pada waktu yang paling tepat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, izinkan saya menyapa dulu pelan-pelan seperti biasa dari hati ke hati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik. Saya paham semakin mendekati hari-hari tertentu, semakin ramai kabar beredar. Ada yang datang dari tetangga, ada yang datang dari grup keluarga, ada yang datang dari grup pensiunan, ada yang muncul dari video singkat, lalu berputar lagi menjadi pesan berantai yang seolah-olah resmi karena sudah banyak yang meneruskan. Dan justru karena sudah banyak yang meneruskan, banyak juga yang jadi yakin. Kalau sudah ramai begini, masa ia hoax? Nah Bapak Ibu, disinilah kita perlu menenangkan diri dan mengembalikan satu kebiasaan yang paling penting, tabayun. Memeriksa sebelum percaya, menahan jari sebelum meneruskan, menjaga hati sebelum berharap terlalu jauh. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, taspen versus pesan berantai, mana informasi resmi dan mana yang perlu diabaikan. Saya ingin Bapak Ibu menyimak dengan santai, tidak perlu tegang, karena tujuan pembahasan ini bukan membuat Bapak Ibu takut, tujuannya justru membuat Bapak Ibu aman. Aman dari kebingungan, aman dari salah harap, aman dari penipuan, dan aman dari kebiasaan yang membuat hati naik turun setiap hari. Kita akan bicara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah supaya setelah ini Bapak Ibu punya pegangan yang jelas, pegangan yang tidak berubah-ubah hanya karena ada pesan baru masuk. Bapak Ibu, mari kita mulai dari yang paling dasar. Taspen itu apa perannya? Dalam kehidupan pensiunan, taspen adalah salah satu nama yang paling sering disebut karena terkait pembayaran, layanan, dan pengelolaan administrasi tertentu. Maka wajar jika banyak orang menjadikan taspen sebagai rujukan. Tetapi justru karena nama taspen dikenal luas, banyak oknum memanfaatkan nama itu. Mereka menempelkan kata taspen di pesan, menempelkan logo di gambar, membuat akun yang mirip, bahkan membuat seolah-olah ada pengumuman khusus yang sebenarnya tidak pernah ada. Ini bukan cerita jauh Bapak Ibu, ini terjadi berkali-kali. Dan biasanya yang menjadi sasaran adalah orang-orang yang sedang menunggu pencairan, sedang menunggu rapel, sedang menunggu THR, atau sedang khawatir ada penundaan. Sekarang kita tanya ke diri kita sendiri Bapak Ibu, apa yang membuat pesan berantai itu terasa meyakinkan? Biasanya ada 3 hal. Pertama, bahasanya tegas dan seolah-olah resmi. Kedua, ada angka dan tanggal yang detail. Ketiga, ada ajakan segera dan jangan sampai terlambat. 3 hal ini membuat orang berpikir, wah ini serius. Padahal Bapak Ibu, bahasa tegas itu bisa dibuat siapa saja. Angka dan tanggal detail itu justru sering dipakai untuk memancing kepercayaan. Dan kata segera itu sering dipakai untuk membuat kita panik supaya tidak sempat berpikir. Jadi kalau ada pesan yang memaksa Bapak Ibu bertindak cepat, itu bukan tanda resmi. Itu justru tanda kita harus berhenti. Bapak Ibu, informasi resmi itu biasanya punya ciri yang berbeda. Informasi resmi tidak perlu memaksa. Informasi resmi tidak perlu mengancam. Informasi resmi tidak perlu menyuruh Bapak Ibu mengirim data lewat chat. Informasi resmi tidak meminta OTP, PIN, atau kata sandi. Informasi resmi juga biasanya bisa ditelusuri dari sumber yang jelas, bukan hanya muncul sebagai screenshot tanpa konteks. Dan kalaupun ada pembaruan layanan, jalurnya biasanya melalui kanal yang memang dipakai untuk menyampaikan informasi kepada publik, bukan lewat nomor pribadi yang mendadak menghubungi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke inti pertarungan yang sering terjadi di kehidupan digital kita, taspen sebagai sumber resmi versus pesan berantai sebagai sumber yang sering menipu rasa aman. Saya ingin Bapak Ibu memegang satu kalimat sederhana, tetapi sangat menyelamatkan, yang resmi itu bisa dicek ulang, yang berantai biasanya minta kita percaya sekarang juga, yang resmi itu tenang, yang berantai biasanya bikin deg-degan, yang resmi itu jelas jalurnya, yang berantai biasanya kabur sumbernya. Kalau Bapak Ibu pegang 3 kalimat ini, Bapak Ibu akan lebih kuat menghadapi banjir informasi. Bapak Ibu, mari kita bahas bentuk-bentuk pesan berantai yang paling sering beredar. Ada pesan yang membawa kabar baik, akan ada pencairan tambahan, akan ada rapel besar, akan ada kenaikan, akan ada THR cair lebih cepat, akan ada bantuan khusus. Pesan seperti ini biasanya membuat hati kita hangat. Kita membayangkan bisa menutup kebutuhan. Kita membayangkan bisa membayar cicilan. Kita membayangkan bisa membeli obat tanpa menghitung ulang.
Tetapi justru di situ bahayanya. Karena ketika kita senang, kita sering longgar menjaga diri. Lalu pesan itu mulai meminta sesuatu. Klik link ini untuk verifikasi, isi data ini, kirim foto KTP, kirim nomor rekening, kirim kode yang masuk. Bapak Ibu, titik ini adalah jebakan. Karena uang yang benar-benar resmi tidak pernah membutuhkan Bapak Ibu mengirim OTP. OTP itu kunci. Dan lembaga resmi tidak pernah meminta kunci itu lewat chat. Ada juga pesan berantai yang menakut-nakuti. Jika tidak update data, pembayaran tertahan. Jika tidak verifikasi, rekening dibekukan. Jika tidak mengisi formulir, hak hangus. Bapak Ibu, kata hangus itu sering dipakai untuk membuat orang panik. Padahal, hak yang berjalan dalam sistem tidak semudah itu hangus hanya karena tidak mengklik tautan. Yang terjadi dalam sistem resmi biasanya ada prosedur, ada pemberitahuan melalui jalur resmi, ada waktu yang wajar, dan biasanya tidak memakai bahasa ancaman seperti itu. Jadi kalau ada pesan yang membuat Bapak Ibu merasa terancam dan harus segera bertindak, jangan ikuti, justru saat itu Bapak Ibu harus berhenti dan periksa. Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana membedakan informasi resmi dan informasi yang perlu diabaikan tanpa harus jadi ahli teknologi? Caranya sederhana. Kita buat kebiasaan bertanya sebelum percaya. Ada 4 pertanyaan yang bisa Bapak Ibu gunakan setiap kali menerima pesan. Pertama, siapa yang mengirim? Apakah nomor resmi atau nomor biasa yang tidak dikenal? Kedua, apa yang diminta? Apakah hanya memberi informasi atau meminta data sensitif dan tindakan cepat? Ketiga, apakah ada sumber yang bisa dicek? Apakah ada kanal resmi yang menyampaikan hal yang sama? Keempat, apakah ada tanda-tanda memancing emosi? Apakah pesan itu membuat kita terlalu senang atau terlalu takut? Kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu mengarah ke ketidakjelasan, simpan saja, jangan diteruskan, dan anggap sebagai pesan yang perlu diabaikan. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami kenapa pesan berantai itu begitu kuat. Karena pesan berantai itu bekerja dengan kepercayaan sosial. Ketika ada satu orang yang kita kenal meneruskan, kita jadi percaya. Padahal orang yang meneruskan belum tentu memeriksa. Ia bisa jadi hanya ingin membantu, ia bisa jadi takut ketinggalan, ia bisa jadi ikut-ikutan. Jadi jangan marah pada orang yang meneruskan, tetapi ubah kebiasaan. Kalau ada keluarga mengirim, kita jawab dengan lembut, terima kasih, nanti saya cek dulu sumber resminya. Dengan cara itu, kita melindungi diri dan juga mengedukasi pelan-pelan tanpa membuat suasana panas. Bapak Ibu, ada satu pola penting yang harus diingat. Penipu selalu mencari momen ketika banyak orang menunggu. Ketika ada rumor kenaikan, penipu muncul. Ketika ada rumor THR, penipu muncul. Ketika ada kabar rapel, penipu muncul. Ketika jadwal sudah tiba tapi sebagian orang belum menerima, penipu juga muncul. Mereka memanfaatkan perbedaan waktu. Mereka berkata, kalau belum masuk berarti data Anda bermasalah. Klik ini untuk memperbaiki. Nah, ini jebakan. Karena perbedaan waktu bisa terjadi karena proses teknis, bukan karena data bermasalah. Dan kalaupun data bermasalah, prosedur resmi tidak dilakukan lewat tautan yang dikirim nomor asing. Bapak Ibu, mari kita bicarakan cara mengabaikan pesan yang perlu diabaikan. Banyak orang merasa bersalah kalau mengabaikan, takutnya benar, takutnya saya terlambat, takutnya saya rugi. Tapi justru rasa takut itu yang dimanfaatkan. Kita perlu membalik cara pikir. Lebih aman terlambat merespon rumor daripada cepat merespon penipuan. Lebih baik kehilangan satu kesempatan yang ternyata hoax, daripada kehilangan rekening karena OTP bocor. Jadi ketika ada pesan yang tidak jelas, mengabaikan itu bukan ceroboh, justru itu kehati-hatian. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan skenario sederhana. Seseorang menerima pesan, dana rapel akan cair hari ini. Untuk memastikan, kirim kode OTP. Karena takut ketinggalan, ia kirim. 5 menit kemudian, rekeningnya terkuras. Itu bukan cerita film Bapak Ibu, itu terjadi. Dan biasanya korban berkata, saya kira itu resmi karena ada logo. Nah, logo itu mudah dipalsukan. Yang sulit dipalsukan adalah lembaga resmi tidak akan meminta OTP. Jadi kalau kita pegang prinsip itu, kita aman. Bapak Ibu, kita juga perlu memahami bahwa informasi resmi itu biasanya konsisten. Kalau benar ada kebijakan baru, biasanya banyak pihak membicarakan hal yang sama dengan nada yang sama. Bukan satu pesan yang muncul tiba-tiba lalu hilang. Informasi resmi biasanya tidak berdiri sendirian. Ia hadir bersama penjelasan, ia hadir bersama mekanisme, ia hadir bersama jadwal dan kriteria. Sedangkan pesan berantai biasanya hanya fokus pada tanggal dan angka. Karena tujuan pesan berantai bukan memberi pemahaman tapi memancing reaksi. Maka ketika Bapak Ibu menerima pesan yang hanya berisi tanggal cair dan nominal besar tanpa penjelasan yang masuk akal, di situ harus curiga.
Sekarang, Bapak Ibu, saya ingin membahas satu hal yang sering membuat orang salah paham. Ada kalanya informasi benar, tetapi cara penyampaiannya dipelintir. Misalnya ada pembicaraan tentang rencana, lalu pesan berantai mengubahnya menjadi kepastian. Ada pembahasan tentang evaluasi, lalu pesan berantai mengubahnya menjadi diputuskan. Jadi jangan hanya melihat isi sekilas, perhatikan kata-kata, kata sedang, akan, dikaji, direncanakan. Itu bukan sama dengan ditetapkan, resmi berlaku, mulai dibayarkan. Perbedaan kata ini kecil di mata orang yang terburu-buru, tapi besar dampaknya bagi hati, karena satu kata bisa mengubah harapan menjadi kepastian palsu. Bapak Ibu, kalau kita ingin aman sampai akhir bulan, sampai akhir kuartal, sampai kapanpun, ada dua kebiasaan yang sangat menolong. Kebiasaan pertama, jangan membelanjakan uang yang belum pasti ada. Ini sederhana, tapi sering dilanggar karena rumor. Ketika ada rumor uang masuk besar, kita mulai membuat rencana belanja besar, mulai menunda kebutuhan, mulai berjanji pada orang. Lalu ketika tidak masuk, kita kecewa dan tertekan. Bahkan ada yang sampai meminjam uang dengan alasan, nanti diganti kalau cair. Ini bahaya. Kebiasaan kedua, jangan berbagi data sensitif, bahkan kepada orang yang terdengar meyakinkan. Data seperti KTP, nomor rekening, tanggal lahir, kode OTP, itu harus dijaga. Jika data bocor, uang yang sudah ada pun bisa hilang. Jadi dua kebiasaan ini adalah benteng. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenali bentuk-bentuk kemasan pesan berantai yang sering menipu. Kadang kemasannya berupa surat edaran palsu, ada kop, ada stempel, ada tanda tangan, tetapi kalau kita perhatikan, sering ada kejanggalan, format tidak rapi, bahasa tidak baku, tanggal tidak masuk akal, atau tidak ada nomor dokumen yang bisa dicek. Kadang kemasannya berupa tangkapan layar percakapan seolah dari petugas. Kadang kemasannya berupa video dengan narasi tegas. Bapak Ibu, suara tegas bukan tanda resmi, banyak orang bisa bicara tegas. Yang resmi itu bukan tegasnya, tapi bisa diceknya. Jadi jangan tertipu oleh gaya. Kadang kemasannya berupa tautan yang mirip situs resmi, hurufnya beda sedikit, misalnya ada tambahan tanda atau domain yang bukan yang seharusnya. Ini berbahaya karena sekali Bapak Ibu masukkan data di situs palsu, data itu langsung jatuh ke tangan penipu. Maka kalau Bapak Ibu tidak yakin, jangan ketik data apapun. Lebih baik berhenti dan cek melalui cara yang aman. Jika perlu, minta bantuan anak atau cucu yang paham, tapi tetap gunakan jalur resmi, bukan jalur yang dikirim lewat pesan. Bapak Ibu, ada juga pesan berantai yang berkata, akan ada petugas datang ke rumah untuk verifikasi, lalu mereka minta fotokopi dokumen. Ini juga perlu hati-hati. Prosedur verifikasi biasanya memiliki jalur dan identitas petugas yang jelas. Kalau ada yang datang tanpa pemberitahuan resmi, jangan berikan dokumen sembarangan. Bapak Ibu punya hak untuk menolak dan meminta konfirmasi, jangan merasa tidak enak, karena rasa tidak enak itu sering dimanfaatkan. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Kalau begitu, apa yang sebaiknya dilakukan ketika menerima pesan berantai? Saya sarankan langkah yang sangat praktis. Pertama, jangan buru-buru meneruskan, simpan dulu. Kedua, jangan klik tautan. Ketiga, jangan membalas dengan data. Keempat, jika ingin memastikan, tanyakan ke jalur resmi yang memang ada untuk melayani. Kelima, jika pesan itu jelas-jelas meminta OTP atau biaya, hapus saja, jangan disimpan karena bisa membuat Bapak Ibu tergoda di kemudian hari. Ada yang bertanya ke Anda, kalau saya tidak paham, bagaimana? Bapak Ibu tidak paham teknologi bukan masalah. Yang penting punya prinsip. Prinsipnya begini, kalau ada yang meminta OTP, itu penipuan. Kalau ada yang meminta PIN, itu penipuan. Kalau ada yang meminta password, itu penipuan. Kalau ada yang meminta transfer balik, itu penipuan. Kalau ada yang meminta bayar biaya supaya cair, itu penipuan. Selama Bapak Ibu pegang prinsip ini, Bapak Ibu aman. Karena 90% penipuan akhirnya mengarah ke satu hal, mengambil akses atau mengambil uang. Bapak Ibu, saya juga ingin mengingatkan bahwa informasi resmi itu biasanya tidak berubah-ubah setiap hari. Ia berubah kalau memang ada perkembangan, tapi tidak liar. Sedangkan pesan berantai bisa berubah dalam hitungan jam. Pagi bilang cair, siang bilang tertunda, malam bilang harus verifikasi. Kalau Bapak Ibu mengikuti pesan berantai, hidup Bapak Ibu jadi seperti kapal tanpa kompas. Hari ini ke kanan, besok ke kiri, lusa berputar-putar. Maka lebih baik punya kompas, pegang yang resmi, abaikan yang liar. Sekarang mari kita bicarakan tentang mengabaikan tanpa merasa takut rugi. Bapak Ibu, rumor itu seperti umpan. Umpan itu kadang manis, kadang menyeramkan. Kalau kita selalu makan umpan, kita akan masuk perangkap. Mengabaikan itu bukan berarti tidak peduli, mengabaikan itu berarti memilih selamat. Dan orang yang selamat itu bukan orang yang paling cepat percaya, tetapi orang yang paling tenang memeriksa. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan satu gambaran yang menenangkan. Bayangkan Bapak Ibu menerima dua pesan di hari yang sama. Pesan pertama,
Resmi cair akhir minggu, klik link. Pesan kedua, pengumuman akan disampaikan melalui kanal resmi, harap waspada penipuan. Pesan pertama membuat Bapak Ibu berdebar, pesan kedua membuat Bapak Ibu tenang. Nah, biasanya yang benar, itu yang membuat hati tenang, bukan yang membuat jantung berlari. Karena informasi resmi tidak perlu membuat kita panik. Informasi resmi itu seperti lampu terang, bukan petasan. Mari kita rangkum pelan-pelan Bapak Ibu, supaya tidak ada yang tertinggal. Taspen sebagai rujukan resmi berarti informasi yang benar, biasanya punya jalur yang jelas dan bisa dicek. Pesan berantai sering memakai nama Taspen untuk meyakinkan, tetapi tujuannya memancing reaksi. Ciri informasi resmi, jelas sumbernya, tidak memaksa, tidak mengancam, tidak meminta data sensitif, bisa ditelusuri, dan biasanya disertai penjelasan mekanisme. Ciri pesan yang perlu diabaikan, meminta tindakan cepat, meminta OTP atau PIN, meminta data pribadi, menyuruh klik tautan, menjanjikan nominal besar untuk semua orang, memakai kata dipastikan tanpa bukti, atau menakut-nakuti hak hangus. Langkah aman, tahan jari, simpan dulu, jangan klik, jangan kirim data, cek lewat jalur resmi, dan edukasi keluarga dengan lembut agar tidak ikut menyebarkan. Bapak Ibu, semoga pembahasan ini membantu Bapak Ibu lebih tenang dan lebih aman menghadapi arus informasi. Di masa pensiun, ketenangan itu sangat berharga. Jangan biarkan pesan berantai mencuri ketenangan itu. Bapak Ibu sudah melewati banyak hal dalam hidup. Jangan sampai hanya karena satu pesan yang tidak jelas, Bapak Ibu jadi gelisah atau lebih parah lagi, kehilangan uang karena tertipu. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Bapak Ibu dari kejahatan digital, melapangkan rezeki, dan memudahkan semua urusan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak sampai akhir. Jika ada judul berikutnya yang ingin dibuatkan naskah dengan gaya dan alur yang sama, kirim saja. Insya Allah saya buatkan lagi dengan teks yang halus, nyaman didengar, dan tetap menenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.